Para hadasa yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami sampai pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan doa syukur kami untuk ibadah hadasa yang saat ini masih kami lakukan ya Tuhan secara online. Biarlah ya Tuhan, dalam keadaan apapun juga ya Tuhan, kami boleh terus berseru kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setianya ya Tuhan kepada pelayan-pelayan-Mu untuk ibadah ini. Untuk Padat Sun yang akan membawakan firman Tuhan, untuk Ito Charlene yang tetap setia ya Tuhan mengiringi ibadah ini dengan talenta musiknya. Untuk WL Cindy, demikian juga untuk singer Susi Susan dan Yoha, dan juga yang memprakarsai ibadah online ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap pelayanan yang mereka berikan. Biarlah ya Tuhan, nama-Mu terus yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami sadar ya Tuhan, ketika pandemik ini ya Tuhan masih terus ya Tuhan, seperti kami merasakan kapan ya Tuhan akan selesai. Biarlah ya Tuhan, kami terus boleh berpengharapan kepadamu. Apapun yang akan terjadi, kami yakin dan percaya lawatan-Mu ya Tuhan terus akan ada bagi kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon bimbingan Roh Kudus untuk setiap perkataan firman Tuhan yang akan kami terima hari ini. Terpujilah nama-Mu selamanya ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan, khususnya wanita Hadasa yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kesempatan beribadah secara online pada saat ini. Mohon Roh-Mu menolong kami, menuntun kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan. Lebih dari itu, memampukan kami melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami ini menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita dari surat 1 Korintus. Kita buka Alkitab kita dari surat 1 Korintus. Kita akan baca 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal keempat ayat 9 sampai dengan 13. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Kami akan membacakan untuk kita semua. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Tema daripada firman Tuhan pada saat ini saya memberikan tema sampah dunia. Penekanan kita nanti pada ayat yang ke-13. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Kita akan melihat mengapa Rasul Paulus sampai berbicara tentang hal ini. Secara keseluruhan pasal yang keempat berbicara tentang latar belakang daripada Rasul Paulus menuliskan surat ini. Rasul Paulus menulis surat pertama kepada jemaat Korintus karena perselisihan di antara jemaat sudah sampai ke telinga Paulus. Ayat 1 sampai dengan yang kelima di pasal 4 ini berbicara tentang jemaat Korintus tidak mempunyai hak untuk menghakimi para rasul selain daripada Tuhan sendiri. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 dan ke-7 berbicara tentang anugerah Tuhan kepada jemaat Korintus. Maka jemaat Korintus tidak punya hak untuk membanggakan atau membanggakan diri. Di ayat yang ke-8 Rasul Paulus menyindir kesombongan daripada jemaat tersebut yang membanggakan dirinya dengan hikmat-hikmat dunia. Saat ini kita akan coba melihat ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Berbeda dengan ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 Paulus justru menampilkan kerendahan para rasul. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-9 dikatakan di sana bahwa Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Paulus menyampaikan ini kepada jemaat Korintus dengan dua tujuan. Yang pertama adalah Paulus menegur kesombongan mereka dan mengingatkan kesombongan tersebut tidak logis dan tidak punya alasan. Mereka bisa hebat seperti sekarang ini. Di dalam surat ini dikatakan mereka kaya akan karunia roh. Itu semua karena pelayanan Rasul Paulus yang rendah atau yang hina yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini. Tujuan yang kedua adalah Rasul Paulus mau memberikan teladan hidup berdasarkan hikmat salib. Kita mengetahui bahwa hikmat dunia dengan hikmat salib itu sangat bertolak belakang. Paulus mengingatkan kepada mereka, seharusnya jemaat Korintus yang telah ditebus dengan darah Kristus hidup dengan hikmat salib, bukan sebaliknya hidup dengan hikmat duniawi. Tempat yang paling rendah dalam bahasa asli memiliki arti yang paling akhir, the last of all. Melihat konteksnya, Paulus memakai kata yang biasa dipakai oleh rombongan yang kalah dalam perang. Jadi rombongan yang kalah perang itu mereka berbaris, dan di tempat yang paling belakang ditaruhlah orang-orang yang nantinya akan dihukum mati. Inilah yang kata inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan
betapa mereka hina, betapa mereka menderita karena Injil Kristus itu. Jadi ayat ke-9 ini berbicara tentang tempat yang paling rendah atau paling hina. Kita melihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 itu berbicara tentang beberapa ironi yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Di sana ada perbandingan. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif. Bodoh dan arif. Kita tahu bahwa Paulus adalah orang terpelajar. Dia kuliah di Tyrannus di bawah bimbingan Rabi Gamaliel yang tersohor saat itu. Jadi sebenarnya kalau dia bilang dia bodoh, secara dunia sebenarnya dia tidak bodoh. Tetapi karena dia memiliki pikiran Kristus, dunia ini menganggap bahwa hal yang dia lakukan itu adalah suatu kebodohan. Dan sebaliknya, Rasul Paulus menyebutkan karena mereka jemaat Korintus telah ada di dalam Kristus, mereka arif oleh karena Kristus. Yang kedua, ironi yang kedua adalah lemah dan kuat. Pada waktu itu Paulus adalah orang yang kuat dan berpengaruh. Namun ketika menerima Injil, dunia mengkategorikan Paulus sebagai orang yang lemah. Sementara Rasul Paulus menyebutkan jemaat Korintus adalah kuat. Ironi yang ketiga dikatakan hina dan mulia. Hina dan mulia, kamu mulia tetapi kami hina. Keadaan Paulus yang tadinya seorang yang terpandang, namun setelah berjumpa dengan Kristus berubah statusnya menjadi hina. Dalam bagian ini Paulus menunjukkan keteladanan seperti yang Yesus lakukan bagi jemaatnya. Bagaimanapun semua keadaan ini terjadi karena Injil yang dia beritakan. Selanjutnya di yang ke-11, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Sampai saat ini, frasa ini menunjukkan bahwa tidak pernah Rasul Paulus berhenti daripada keadaan-keadaan ini. Artinya, mulai dari dia menerima Kristus sampai dengan saat ini, Rasul Paulus berkata, ayat yang ke-11, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, menunjukkan bahwa dia selalu ada di dalam keadaan-keadaan tersebut. Penderitaan yang ada dalam bagian ini sebenarnya belum lengkap bila kita bandingkan dengan penderitaan yang Paulus daftarkan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Kita akan mencoba melihat di sini kira-kira Rasul Paulus menjabarkan ini seperti penderitaan ini agar kita memahami betapa susah, betapa hidupnya menderita. Pertama adalah lapar dan haus. Kita banyak membaca surat daripada Rasul Paulus, dikatakan bahwa Paulus memang sering mengalami kekurangan, lapar, berbanding terbalik dengan jemaat Korintus yang kenyang. Bahkan kata yang dipakai di sini adalah tidak hanya sekedar kenyang, tetapi jemaat Korintus itu sampai kekenyangan. Kata selanjutnya adalah telanjang. Kata ini dalam bahasa asli menunjukkan kekurangan pakaian. Artinya bahwa di saat musim dingin, orang biasanya memakai beberapa lapis baju. Tetapi karena keadaan, karena kekurangan, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telanjang. Artinya tidak cukup baju yang dia pakai untuk menghangatkan dirinya. Jadi ini juga menunjukkan status sosial yang rendah. Orang-orang yang kedinginan pada musim dingin itu karena kekurangan pakaian, biasanya adalah orang-orang yang berstatus sosialnya rendah. Selanjutnya dikatakan dipukul. Melihat konteksnya, kata ini berarti mengalami kekerasan fisik. Mengalami kekerasan fisik, bisa dianiaya. Dalam surat-suratnya juga Bapak Ibu kita sering melihat bahwa memang Rasul Paulus sering dipukul, disesah, dilempari batu selama perjalanan Rasul Paulus melayani. Dikatakan hidup mengembara seperti seorang pengkhotbah keliling. Rasul Paulus tidak punya tempat, tidak punya rumah sendiri. Dia selalu berkeliling.
Sama seperti Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa saya tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala dalam Matius 8 ayat ke-20. Artinya hidupnya sepenuhnya adalah untuk Injil, berkeliling ke seluruh penjuru dunia di mana Tuhan menyuruh Rasul Paulus untuk menyampaikan kabar baik. Di ayat yang ke-12 Rasul Paulus mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan tangan yang berat. Rasul Paulus telah memutuskan dalam suratnya ini tidak menerima tunjangan apapun dari jemaat Korintus. Maka Rasul Paulus bekerja dikatakan untuk sebagai pembuat tenda untuk menghidupi dirinya dan juga rekan-rekan tim pelayanannya. Kita mengetahui bahwa pekerjaan membuat tenda ini adalah pekerjaan yang rendah, Bapak Ibu, memerlukan tenaga, akan berkeringat, akan capek. Tapi ini dilakukan oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa agar Injil tidak dipermalukan, agar Injil itu tetap diberitakan dengan keadaannya, dengan murni dan juga dengan benar. Dilanjutkan jenis penderitaan yang lain dijelaskan di sini, ditambah dengan respon yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dimaki namun memberkati. Biarpun dimaki orang, dia balas dengan memberkati. Kata yang memberkati di sini mengandung suatu pengertian mengatakan sesuatu yang baik. Hal semacam ini sebenarnya menunjukkan kerendahan. Pada saat itu, apabila seseorang memaki kita, kalau menunjukkan kekuatan atau power kita harus balik memaki orang tersebut. Tetapi Rasul Paulus melakukan hal sebaliknya. Dia memberkati, mengatakan hal-hal yang baik. Dia niaya namun sabar. Kata sabar di sini tidak berbicara pasrah karena tidak punya kekuatan untuk melawan, namun lebih kepada sikap yang muncul karena dorongan kasih, bukan karena keterpaksaan. Kata ini sering dihubungkan dengan kasih dan juga pengampunan. Difitnah namun menjawab dengan ramah. Kata ramah yang dipakai dengan pengertian ini berbicara tentang suatu sikap yang menginginkan perdamaian, rekonsiliasi dari suatu hubungan. Jadi biarpun difitnah, Paulus difitnah, dia membalasnya dengan suatu kata-kata, suatu sikap agar terjadi rekonsiliasi atau perdamaian. Kita tiba di dalam suatu frase yang mengatakan bahwa kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Kata yang dipakai di sini adalah memiliki arti sampah atau kotoran. Bukan hanya diperlakukan sama seperti sampah atau kotoran, namun benar-benar sudah sama dengan sampah atau kotoran itu, tidak berharga dan layak dibuang. Kedua kata ini, sampah dan kotoran, menunjukkan betapa hinanya para rasul itu. Karena Injil, para rasul telah menjadi sampah dan kotoran menurut pandangan dunia ini. Namun di hadapan Allah, mereka adalah orang-orang yang setia, yang akan menerima mahkota kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, kita tiba dalam bagian ini. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah menjadi sampah dan kotoran menurut pandangan dunia ini. Rasul Paulus dan teman-teman yang lain yang melayani saat itu telah menjadi sampah dan kotoran, tetapi sebatas menurut pandangan dunia ini. Tapi Rasul Paulus sangat tahu, sangat yakin bahwa dia melakukan semua ini karena dia melakukan perintah Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Bapak Ibu, kita melihat satu kata sampah juga dipakai oleh Rasul Paulus, tetapi di dalam bahasa asli memang berbeda, tetapi tujuannya sama. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Bapak Ibu, kemegahan-kemegahan, hal-hal yang membanggakan Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 yang disebutkan sebelumnya. Dia adalah dari suku Benjamin, dia adalah orang Israel asli dan seterusnya. Itu Rasul Paulus anggap sebagai sampah. Karena apa? Karena pengenalannya akan Kristus. Jadi Bapak Ibu, di sisi yang satu, Rasul Paulus dilihat oleh dunia ini sebagai sampah dan kotoran.
Tetapi di satu sisi Rasul Paulus berkata bahwa apapun yang dulu menjadi kebanggaan bagi dia, dianggapnya sampah. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Benarlah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai dengan yang 29. Saya akan singkat untuk kita semua Bapak Ibu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi berpadanan dengan Injil Kristus, tidak hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Dia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya bahwa firman ini telah menolong kami, membawa kami ke dalam pengenalan yang lebih lagi akan siapa Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Dunia boleh memandang kami hina, tetapi di hadapan Engkau kami adalah orang-orang yang mulia. Kami adalah orang-orang yang akan mendapatkan janji Tuhan di bumi ini dan di surga nanti. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing. Secara khusus kami berdoa untuk Komisi Wanita Hadasa yang setia melakukan setiap pelayanan. Tuhan tolong mereka, biarpun di rumah beribadah, tetapi mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Kuasa-Mu tidak kurang, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami yang sedang bergumul. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia. Kiranya berkat-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan pelihara, Engkau bekerja di dalam hati dan pikiran para pejabat negeri ini, agar senantiasa mereka hanya bekerja melakukan segala sesuatu untuk bangsa kami menuju adil dan makmur. Dan semua Tuhan yang dilakukan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penanganan COVID-19 yang masih dilakukan sampai saat ini. Tuhan tolong, Engkau berikan Tuhan kehati-hatian, Engkau berikan Tuhan kekuatan, Engkau berikan hikmat, agar setiap kami Tuhan boleh berjaga-jaga melindungi diri kami. Setiap pemerintah juga yang melakukan berbagai hal-hal untuk menekan penyebaran virus ini, Tuhan tolong Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami melaskan doa kami yang tidak sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan, demikian kepada kita pada siang hari ini. Tuhan berkati. Salam.